Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di segmen kesehatan ya, media Masjid Raya Agung Al-Akbar Kota Sorong. Masih dengan saya Dr. Idham Said ya. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kelak tentunya atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas terkait apa saja yang bisa menjaga kesehatan kita. Yang kita sudah bahas adalah terkait makan, kemudian terkait istirahat, dan sedikit saya mengulangi bahwa makan dan istirahat ini mempunyai peranan yang sangat penting, sekitar 75-80% untuk menjaga kesehatan kita. Orang yang makannya teratur dan bergizi tapi tidak punya istirahat atau tidak tidur sama sekali akan jadi sakit. Dan begitulah sebaliknya, walaupun tidurnya banyak tapi tidak pernah makan, tetap juga akan sakit. Nah, yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan olahraga. Nah, olahraga ini memang peranannya penting ya. Saya peranannya tidak terlalu besar tapi cukup penting. Kenapa? Dengan olahraga ini kualitas kesehatan kita tuh bisa setingkat dibanding orang-orang yang lain. Maksudnya adalah ketika kita rajin berolahraga, kesehatan kita itu, kualitas kesehatan kita meningkat. Sehatnya menjadi bugar. Apa yang nampak dalam kehidupan sehari-hari ketika kesehatan fisik tersebut, orang tersebut bugar ya, selain fisiknya yang sehat dan kuat, jiwanya juga menjadi lebih sehat, kemudian emosinya lebih stabil, moodnya lebih terjaga, wajahnya enak dilihat, dan tentunya dengan kondisi kesehatan baik fisik maupun kesehatan jiwanya dan mentalnya itu akan membuat seseorang itu beraktivitas lebih lega, lebih tenang, dan tentunya bisa mendatangkan kemanfaatan baik dirinya maupun orang lain. Nah, olahraga yang dianjurkan oleh pemerintah, perlu disimak ya, olahraga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah olahraga yang tiap hari dilakukan dengan durasi minimal 30 menit dalam sehari dan dilakukan 5 kali dalam sepekan. Ini menjadi penting ya untuk dilakukan dengan pola seperti ini. Jangan sampai kita ingin mencukupi menitnya saja tapi tidak mencukupi harinya. Maksud saya seperti ini. Mungkin karena waktunya yang terbatas, hanya bisa olahraga sepekan sekali, yang tadinya dianjurkan oleh pemerintah 30 menit sehari dalam 5 kali dalam sepekan, akhirnya diakalin dengan totalkan 150 menit atau 2,5 jam, namun dilakukan dalam satu hari dalam sepekan tersebut. Ini tentunya kurang sehat ya. Jadi tetap dianjurkan adalah olahraga 30 menit sehari ya, yang dilakukan 5 kali dalam sepekan. Orang berolahraga ya, yang terjadi pada orang yang berolahraga adalah aliran darahnya itu yang bagus ya, yang lancar ya, yang cepat. Saya sering menganalogikan aliran darah itu, walaupun sebenarnya tidak sama persis ya, tapi saya mungkin gampangnya menganalogikan pembuluh darah atau aliran darah itu seperti selokan. Dan komponen darahnya itu ada yang baik, kalau selokan yang baik mungkin airnya, yang jelek ya seperti sampahnya, ya, kotoran-kotoran lainnya. Kalau pembuluh darah ya, yang baik itu nutrisinya, oksigennya, namun ada yang kurang baik jika tinggi kadarnya seperti gula, seperti kolesterol ya. Nah, ketika seseorang nih punya, anggaplah gula dan kolesterol ini ketika berlebih kita anggap sampah, sama dengan disolokan banyak sampah misalnya. Logikanya sederhana, ketika di dalam darah kita banyak gula atau gula yang tinggi, lemak darah yang tinggi, bisa kita bayangkan kalau ada air banyak gulanya, banyak minyaknya, tentunya akan berat airnya. Mengalirnya atau bergeraknya itu lambat.
Sama dengan selokan yang maaf kalau banyak sampahnya, bergeraknya akan lambat. Nah, bergeraknya lambat ini yang sangat berpotensi untuk membuat sampah-sampah tersebut gampang mengendap. Nah, jadi karena alirannya lambat. Tapi kalau alirannya kencang, justru yang sampah-sampah yang mengendap bisa diangkat, bisa dialirkan dengan baik. Nah, atau bahkan bisa mencegah pengendapan yang kita tidak inginkan. Bayangkan kalau sampah mengendap terus dalam selokan, akhirnya numpuk-numpuk, bisa menutupi aliran selokan tersebut. Akhirnya apa? Yang setelah selokan yang tersumbat tersebut menjadi tidak ada alirannya dan menjadi kering. Sama juga dengan pembuluh darah kita. Ketika ada sumbatan, baik itu karena lemak ya, nyumbat akhirnya pembuluh darahnya tertutup. Setelah pembuluh darah yang tertutup itu sudah tidak ada aliran darah lagi. Ini yang bisa menyebabkan beberapa penyakit pada orang. Misalnya apa? Serangan jantung, serangan stroke. Nah, harapan kita ketika orang rutin berolahraga, aliran darahnya itu mantap ya. Kencang, mengalirnya lancar. Dan potensi untuk mengendapnya lemak itu menjadi kecil. Bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga tidak ada penyumbatan-penyumbatan yang terjadi dalam pembuluh darah kita. Akhirnya organ-organ yang lain yang dialiri darah bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi yang maksimal. Nah, makanya olahraga ini menjadi penting. Kalau orang tidak berolahraga, kesehariannya hanya stagnan saja seperti itu, bangun pagi, kerja, pulang, istirahat, tidur lagi, bangun gitu. Aliran darahnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang mengalir dengan baik. Sedangkan orang yang berolahraga rutin ya, itu aliran darahnya baik dan insya Allah suplai oksigen, suplai nutrisi ke organ-organ sekitarnya menjadi lebih maksimal ketimbang orang-orang yang jarang atau bahkan tidak pernah berolahraga. Nah, keuntungan berikutnya dengan berolahraga, di dalam tubuh kita ada yang namanya hormon insulin. Insulin ini bekerja ya, berfungsi untuk memasukkan gula dari dalam darah berpindah ke sel agar menjadi energi untuk sel itu bekerja. Nah, orang-orang yang berolahraga ternyata sangat membantu sensitivitas atau sangat mengaktifkan fungsi insulin ini agar bisa memindahkan zat gula dari dalam darah ya, pembuluh darah pindah ke sel. Gunanya apa? Agar sel-sel tersebut bisa mendapatkan nutrisi, bisa mendapatkan tenaga untuk bekerja. Karena orang berolahraga itu akan menggunakan tenaga ekstra. Jadi dia juga harus mendapatkan ekstra gula ke sel-sel supaya tetap bisa berolahraga. Apa manfaatnya? Apa keuntungannya jika insulin ini menjadi lebih sensitif, menjadi lebih aktif bekerja? Potensi kita untuk terkena gula, potensi kita untuk tertimbunnya kalori yang berlebih itu sangat kecil, berkurang banyak atau bahkan bisa tidak terjadi sama sekali penimbunan gula, baik itu di hati, baik itu pun di dalam pembuluh darah. Akhirnya apa? Kekentalan darahnya itu tidak terlalu kental. Jadi aliran darah tambah enteng mengalir. Nutrisi tambah bagus diantar ke seluruh organ. Oksigen tambah mudah berjalan ke seluruh organ. Nah, ini makanya ditekankan oleh pemerintah, baik dari dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya, baik dia yang memang penderita gula atau tidak penderita gula, terutama bagi mereka yang belum terdiagnosis sakit gula tapi punya riwayat keluarga kena gula atau diabetes, sangat dianjurkan mulai dari usia di atas 15 tahun untuk sudah mulai aktivitas bergerak. Bahkan dokter anak pun menganjurkan dari usia anak-anak sudah mulai aktif bergerak. Agar apa? Kalorinya itu bekerja, kalorinya itu terpakai. Jadi tidak ada penimbunan kalori yang dulunya kalau kita lihat anak-anak kita itu kalau kecil maaf agak sedikit cabi, gemuk gitu, lucu, tapi sekarang sudah tidak dianjurkan. Mulai kecil itu sudah harus berat badannya ideal. Makanya diminta untuk banyak aktivitas, kemudian dipermantap nutrisinya. Insya Allah anak tersebut mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan ketika dia dewasa, pola hidupnya menjadi bagus, sering aktivitas, sering gerak. Jadi potensi-potensi yang menyebabkan dia gampang sakit kronis seperti gula, jantung, bahkan stroke bisa terhindari. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua orang tua ya.
Karena anak-anak sekarang menjadi lebih banyak tenang, menjadi dilema ya, karena ketika kita membiarkan anak-anak kita bermain, misalnya bermain di luar, main bola, main layang-layang, main apa dengan teman-temannya, menjadi dilema karena potensi cederanya besar. Bisa jatuh, bahkan bisa patah, bisa tabrakan dan lain sebagainya, bahkan bisa berkelahi sama temannya. Tapi keuntungannya adalah metabolismenya bagus, bahkan nafsu makannya juga akan jauh lebih bagus. Sebaliknya, kalau kita cekokin anak-anak kita dengan gadget, dia jadi malas bergerak ya. Akhirnya betul dia aman di rumah, terpantau oleh kita, tapi aliran darahnya biasa-biasa saja. Kontak sosialnya juga dengan teman-temannya menjadi sangat berkurang. Yang khawatirnya ini akan terbawa dengan sampai dewasa, sudah jadi malas bergerak, kontak sosialnya juga berkurang. Akhirnya kesehatan anak ini, baik kesehatan mental dari segi berkomunikasi dan kesehatan fisiknya tidak bagus. Apalagi kalau anak ini nutrisinya terlalu banyak kalorinya dan dia riwayat keluarganya dari orang tuanya ada yang mengidap penyakit hipertensi, gula, jantung, bahkan stroke, sangat berpotensi dia di umur muda bisa mendapatkan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Untuk itu dalam kesempatan ini saya sebagai dokter sangat menganjurkan untuk diri saya pribadi dan para pemirsa agar yang namanya olahraga ini sudah harus, ya, saya ulang, sudah harus menjadi bagian yang terjadwal untuk kita. Minimal 30 menit sehari 5 kali dalam sepekan. Harapan kita tentunya penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit kronis seperti tadi yang saya sebut kayak stroke, jantung, hipertensi, gula, kita walaupun punya riwayat keluarga dengan pola hidup yang baik termasuk dengan berolahraga, semoga kita terhindari dari penyakit-penyakit kronis tersebut. Dan harapan saya tentunya setelah ini ya para pemirsa, dan saya alhamdulillah sudah punya kegiatan rutin berolahraga ya. Saya berharap pemirsa mulai hari ini sudah bisa menyusun jadwalnya minimal 30 menit sehari 5 kali dalam sepekan. Insya Allah bisa karena saya sudah coba mempraktekannya, bahkan akan menjadi ketagihan untuk kita ya kalau olahraga yang kita lakukan adalah olahraga yang kita senangi, olahraga permainan dan membuat kita ceria, membuat kita tertawa, membuat kita bersemangat. Insya Allah ini akan membuat kita menjadi ketagihan, bahkan pengen untuk dosisnya ditingkatkan. Itu harapan saya melalui postingan kali ini, dan kita menjawab satu pertanyaan dari pemirsa ya di medsos, di akun YouTube ya, terkait istirahat. Assalamualaikum dokter, mau bertanya lebih baik mana? Kerja tugas sampai larut malam atau tidur jam 10 lanjut kerja tugas jam 3? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait pertanyaan ini, bahwa tentunya akan lebih baik kita tertidur terlebih dahulu, kita istirahat terlebih dahulu agar tubuh kita bisa kembali stamina dan ketenangan jiwanya. Kemudian kita bisa bangun jam 3 atau jam 4 untuk melanjutkan kerjakan tugas. Walaupun memang ini menjadi sulit ya ketika kita tidak terbiasa untuk bangun subuh. Takutnya, dan saya juga pernah mengalaminya, coba untuk buat pola seperti ini bahwa tidur lebih awal, ternyata ketika bangunnya bablas, akhirnya tugasnya tidak terselesaikan. Akhirnya menjadi pilihan terpaksa begadang sampai mungkin jam 1, jam 2. Namun ketika bangun karena kecukupan tidurnya tidak terpenuhi, bangunnya menjadi tidak segar. Sesulit apapun itu, saran saya bagi penanya tetap berusaha untuk tidur lebih awal dan bangun sekitar jam 3 atau jam 4 untuk melanjutkan kerja tugasnya. Saya pikir sekarang sudah cukup mudah ya, ada alarm baik dari jam, dari HP, dari orang tua juga mungkin kita bisa minta tolong, atau kita kalau sebagai seorang mahasiswa di kos-kosan kita bisa minta tolong teman kita agar kita bisa dibangunkan jam sekian. Mungkin untuk episode kali ini demikian. Insya Allah nanti ada segmen kedua tentang olahraga, mengenai jenis-jenis olahraga apa saja yang sebaiknya kita lakukan, terutama bagi
mereka yang pemula. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, tetap saya mengingatkan untuk para pemirsa media Masjid Raya Agung Al-Akbar Kota Sorong untuk senantiasa memberikan masukannya melalui kolom komentar atau pertanyaannya. Kemudian mohon untuk di subscribe, kemudian di share juga. Dan saya berharap postingan kami baik dari yang pertama sampai nanti selanjutnya bisa bermanfaat bagi pemirsa media Masjid Raya Agung Al-Akbar Kota Sorong. Demikian, saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.